Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di acara Renungan Siang GKI Cimahi. Renungan pada saat ini mengambil tema seorang bernama John Newton. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami masih dipertemukan kembali di acara Renungan Siang GKI Cimahi. Biarlah melalui renungan siang ini kami boleh dipenuhi dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari kitab Yehezkiel 36 ayat 26 yang bunyinya seperti demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 1700-an ada seorang pelaut yang bernama John. Dia sangat dikenal sebagai si penghujat hebat. Ini dikarenakan John sangat sering sekali mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar, jahat, dan kotor. Kapten kapal tempat John bekerja sampai mengatakan bahwa John itu bukan hanya menggunakan kata-kata yang paling kotor dan jahat dari yang paling kotor dan jahat itu, tapi John menciptakan kata-kata hujatnya sendiri yang mengandung arti yang melebihi segala kata hujat yang pernah diciptakan oleh siapapun juga. Lebih dari itu, bukan hanya mulut John yang jahat, tapi perilaku John pun sangat tidak baik dan jahat. John adalah orang yang paling menyebalkan dan sangat tidak disukai oleh teman-teman awak kapalnya itu. Pada suatu hari, sang kapten sudah tidak tahan lagi dengan perilaku John. Apa yang dilakukan sang kapten? Sang kapten menangkap John, lalu mengikatnya, menelanjanginya, dan menyambukinya di hadapan banyak orang. Tentunya apa yang dialami oleh John ini membuat John menjadi sangat marah sekali. John memutuskan untuk membunuh sang kapten yang sudah mempermalukan dirinya di hadapan orang banyak. Namun sebelum John bisa menjalankan rencana jahatnya itu, terjadi badai besar yang melanda kapal mereka. Badai ini sangat besar sekali. Hujan turun dengan sangat deras. Angin bertiup sangat kencang sekali. Dan ombak besar menghantam kapal John. Seakan-akan mau membalikkan kapal itu. John juga melihat bagaimana badai ini membinasakan beberapa awak kapal tersebut. Ini membuat John menjadi sangat ketakutan sekali. John berpikir bahwa dirinya juga akan mati dengan cara yang mengenaskan. Dalam kondisi yang sangat mencekam ini, John akhirnya berseru meminta pertolongan kepada Tuhan yang selama ini dia hujat-hujat. Singkat cerita, keajaiban terjadi. John terselamatkan dari badai yang luar biasa itu. Hal ini
membuat John bertanya-tanya, apakah mungkin ada Tuhan yang sungguh-sungguh mendengar seruannya minta pertolongan dan Tuhan menyelamatkan dirinya? Setelah kejadian itu, John mulai membaca Alkitab dan hidupnya sedikit demi sedikit mulai berubah. John, si penghujat hebat, adalah John Newton, pencipta dari himne Amazing Grace yang dinyanyikan oleh ribuan gereja dan jutaan orang Kristen sampai pada saat ini. Tidak ada orang Kristen yang tidak tahu lagu Amazing Grace. Banyak orang menganggap lagu Amazing Grace ini sebagai lagu himne terbaik sepanjang masa. Apa yang membuat John Newton berubah? Tidak lain karena kasih karunia Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidupnya. John mau hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus saja, dan Tuhan Yesus mengubah hidup John. Hidup kita juga akan berubah ketika kita juga mau hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberi hati, akan memberi pikiran yang baru kepada kita semua. Perubahan dalam hidup bukan karena semata-mata kita mau dan berusaha untuk berubah, tapi Tuhan yang ikut mengubah hidup kita. Kita tidak akan dapat berubah hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus. Kita tinggal membuka hati dan pikiran kita untuk mau diubah oleh Tuhan Yesus. Setelah kita berubah, maka kita akan taat kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberi kita hati yang taat. Kalau kita berlaku seperti itu, kita mau tinggal di dalam kasih Kristus, kita akan belajar menjadi seperti John Newton yang berubah kemudian menjadi saluran berkat yang luar biasa melalui lagu yang diciptakannya yang sangat terkenal, Amazing Grace. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.